Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ikhwanihi. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari jemaah, demikian juga kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan tafsir ringkas surat Abasa. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah sampai kepada ayat yang keempat. Ayat yang keempat. InsyaAllah kita akan lanjutkan ayat-ayat selanjutnya InsyaAllah ta'ala. Sebelumnya kita baca dulu surat Abasa. Kita cukupkan pada kesempatan malam hari ini dari ayat pertama hingga ayat ke-16, sebagaimana yang sebelumnya, yaitu sampai ayat 16. Kita juga pada kesempatan kali ini kita baca sampai ayat ke-16 juga ya. Kita awali dari ta'awudz terlebih dahulu dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره
fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Ya, cukup dulu insyaallah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dia Nabi Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhanmu itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan di tangan para penulis, yaitu malaikat yang mulia lagi berbakti. Berkata sahibu tafsir Aisaru at-Tafasir Asy-Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ta'ala, qauluhu ta'ala amma manistagna di ayat yang kelima, yang artinya adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, yaitu siapa mereka? Yaitu para pembesar Quraisy. Tafsirannya adalah ai anil iman, yaitu merasa cukup anil iman wal Islam, merasa cukup dari iman dan Islam. Maksudnya adalah tidak butuh kepada iman dan Islam. Wa ma indaka minal ilmi billahi wal ma'rifah, dan tidak butuh terhadap ilmu yang ada pada dirimu, ilmu tentang Allah dan pengetahuan tentang Allah, mereka tidak butuh. Sebagaimana sudah disampaikan awal mula turunnya awal surat Abasa, bagaimana ketika Rasulullah sedang menghadapi para pembesar Quraisy, yang dikatakan di dalam ayat kelima, mereka itu sejatinya kata Allah, dan Allah lebih mengetahui keadaan mereka, tidak membutuhkan iman dan Islam dan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah lebih mengetahui kondisi mereka. Dan di tengah-tengah kondisi yang demikian, datanglah seorang yang buta, yang Allah lebih mengetahui kondisi orang tersebut, ingin menyucikan dirinya, tetapi Rasulullah malah mengabaikannya dan bermuka masam dan berpaling. Istaghna bimalihi wa syarafihi fi qaumihi. Mereka tidak butuh iman, tidak butuh Islam, tidak butuh pengajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka merasa cukup dengan hartanya dan kedudukannya di tengah-tengah kaumnya, karena sudah merasa banyak harta dan sudah merasa memiliki kedudukan, memiliki banyak pengikut, maka tidak butuh iman, tidak butuh Islam. Kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang selanjutnya, yaitu di ayat yang ke-6, fa antalahu tasodda, engkau Nabi Muhammad memberi perhatian kepadanya. Kepada siapa? Kepada tadi orang-orang yang
pembesar Quraisy yang tidak butuh kepada iman, Islam dan pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maknanya ai tata'arrad lahu muqbilan alaihi. Subhanallah. Masyaallah. Mati listrik. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Pemadaman. Lanjut. Ya, qadarullah ya. Ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Sempat terputus karena ada pemadaman listrik, insyaallah. Ya, tadi mana? Kita lanjutkan atau kita ulangi sebentar. Di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa anta lahu tasadda." Engkau yaitu Muhammad memberi perhatian kepadanya, kepada mereka yang tidak butuh kepada Islam, yaitu kepada pembesar Quraisy. Ai tata'arrad lahu muqbilan alaihi, yaitu engkau berpaling darinya dan menghadap kepadanya. Ya. Engkau berpaling darinya dan menghadap kepadanya. Seperti itu. Atau engkau malah memaparkan ajaranmu dan engkau menghadap kepada mereka. Wallahu a'lam. Wa ma 'alaika alla yazakka, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-7. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak menyucikan diri atau beriman. Ya, seperti itu. Jadi diingatkan, kamu tidak akan tercela kalau orang itu sampai tidak mau beriman dan Allah sendiri mengetahui kondisi mereka memang tidak mau beriman. Tidak tercela, kamu tidak tercela dengan hal tersebut kalau dia tidak menyucikan diri atau beriman. Ai maknanya adalah wa ayyu syai'in yalhaquka minal adha illam yatazakka dzaka al-mustaghni anka bi syarafihi wa malihi, yaitu dan suatu apakah yang engkau temui berupa gangguan. Celah di sini adalah apakah nanti kamu akan mendapatkan gangguan? Gangguan apa yang akan kamu temui jika seorang yang sudah merasa cukup tidak menyucikan diri dengan sebab kemuliaannya dan hartanya, dengan sebab kedudukannya dan hartanya. Ya, seperti itu. Jadi jika mereka tidak mau beriman, apakah kamu akan mendapatkan gangguan sehingga kamu itu malah mengabaikan orang yang benar-benar tulus untuk menyucikan diri? Wa qarrara ta'ala al-itab bil kalimatil udab. Allah Subhanahu wa taala mengulangi tegurannya sebagaimana di awal-awal Allah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya pun Allah ditegur. Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal ayat atau surat. Di ayat selanjutnya ini pun Allah menegur nabinya sallallahu alaihi wasallam, tetapi perlu diingat tegurannya Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat yang lembut dan begitu manis. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-8,
Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedangkan dia itu takut kepada Allah. Sedangkan dia itu takut kepada Allah. Di ayat ke-8 dan ke-9. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, ja'aka musri'an yajri wara'aka yunadika bi ahabbil asma'i ilaika ya Rasulullah, wal halu annahu yakhsha Allah ta'ala wa yakhafu iqabahu, falidha huwa yatlubu ma yuzaki bihi nafsahu liyakiha al-iqab wal adab. Orang tersebut bergegas mendatangimu, berlari di belakangmu, memanggilmu dengan nama yang paling engkau cintai. Yaitu apa? Panggilan yang sangat dicintai Rasulullah, dicintai Allah. Ketika memanggil Nabi Muhammad apa? Panggilan apa? Ya Rasulullah. Ini panggilan yang sangat sopan, sangat beretika, sangat dicintai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Dia bergegas berlari di belakangmu, memanggil-manggilmu dengan nama yang paling engkau cintai, yaitu ya Rasulullah. Dalam keadaan orang tersebut apa? Dia itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakhsyallah wa huwa yakhsha. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata yakhsha atau khasyah dalam bahasa Arab itu takut dilandasi ilmu. Takut dilandasi ilmu dan pengagungan. Karena takut dalam bahasa Arab itu ada beberapa kata yang maknanya takut. Ada khasyah, yakhsha, khasyah, atau juga khauf, ya khafu, khauf, takut juga, dan lain sebagainya. Tetapi di sini disebutkan dengan kata wa huwa yakhsha, yaitu takut. Takut di sini adalah takut berdasarkan ilmu, pengetahuan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tersebut takut kepada Allah dengan penuh pengagungan kepada Allah dan berdasarkan ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia juga takut akan siksanya. Dia mengkhawatirkan kalau dia mendapatkan siksa Allah, maka oleh karenanya dia meminta apa yang bisa, meminta kepadamu apa yang bisa menyucikan dirinya, apa yang bisa membersihkan dirinya, supaya apa? Supaya dirinya terhindar dari hukuman dan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa anta anhu talaha. Ini tegurannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ke-10 disebutkan fa anta anhu talaha. Malah engkau, yaitu Nabi Muhammad, abaikan. Malah engkau abaikan orang tersebut yang keadaannya seperti itu, berlari, memanggilmu, bergegas di belakangmu, kemudian memanggil dengan nama yang paling engkau cintai, ya Rasulullah, dalam kondisi dia takut, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, takut akan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat berkeinginan untuk membersihkan dirinya supaya dirinya selamat dari ancaman siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa anta anhu talaha. Malah engkau abaikan orang yang seperti itu. Ai tatasyaghal bi ghairihi. Engkau abaikan, engkau justru sibuk dengan yang selainnya. Yang selainnya yang kondisinya sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tegur lagi di ayat yang selanjutnya, kalla innaha tadhkirah. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya ajaran Allah itu merupakan peringatan. Ajaran Allah itu peringatan. Jadi kepada siapa peringatan itu? Tidak boleh dikhususkan. Kemudian maksudnya apa? Maksud dari ayat ke-11 ini,
Ai la taf'al mithla hadza marratan ukhra. Janganlah kamu lakukan seperti itu di waktu yang lain. Cukup sekali ini saja. Jangan lakukan di waktu yang lain. Ini maksud dari teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mengapa Allah menegur Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan begitu lembut. Dan ini tentunya ada hikmah di balik itu yang begitu agung. Maka Allah berfirman, "Faman syaa'a dzakara." Maka siapa yang menghendaki tentulah akan memperhatikannya. Siapa yang menghendaki tentulah akan memperhatikannya. Ya. Menghendaki apa? Memperhatikan tadi peringatan dari Al-Qur'an, maka orang tadi akan memperhatikannya. Maksudnya adalah hadhil ayatu wa ma tahmil min itabin habibin ila habibin mau'idah. Maksudnya adalah ayat-ayat ini dan apa yang terkandung berupa apa? Berupa teguran. Dan teguran ini berasal dari sang kekasih kepada sang kekasih, ya. Kepada Allah Zat yang maha mengasihi kepada hambanya yang dikasihi. Terdapat apa? Terdapat mau'idhah, terdapat peringatan atau sebagai pengingat. Faman syaa, maka siapa yang menghendaki min ibadillahi, dari para hamba Allah, tentulah akan memperhatikannya. Dzakarah, tentulah dia akan memperhatikannya. Ai, maksudnya apa? Memperhatikan apa? Dzakara hadzal wahya wa tanzil. Orang tersebut akan memperhatikan wahyu ini dan ayat yang turun. Akan memperhatikan wahyu yang turun dan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat selanjutnya. Ini mulai menjelaskan tentang kedudukan Al-Qur'an. Disebutkan di dalam surat Abasa ini tentang kedudukan Al-Qur'an, fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah. Al-Qur'an itu di dalam suhuf yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan kedudukannya lagi disucikan. Mukarramah indallah ta'ala, marfu'atun fis sama'i mutahharah munazzahah an masyi syayatin laha, yang dimuliakan di sisi Allah Ta'ala, yang ditinggikan di langit, yang disucikan, dibersihkan dari sentuhan para setan. Jadi Al-Quran ini tidak bisa tersentuh oleh setan. Yang ada setan itu menjauh dari bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu merupakan lembaran-lembaran yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan kedudukannya di langit dan disucikan, dibersihkan, dijauhkan dari sentuhan para setan. Kemudian di antara kedudukan Al-Quran yang selanjutnya di ayat ke-15, bi aidi safarah. Bi aidi safarah, di tangan para utusan yaitu malaikat, kiramin bararah. Dan ayat ke-16 yang disebutkan yang mulia lagi berbudi atau berbakti. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan dengan ayat ke-16 ini dan kita akan sampaikan penjelasan dari ayat ke-15 dan ke-16. Disebutkan di sini bi aidi safarah kiramin bararah, di tangan para malaikat yang mulia lagi berbakti, ai muti'ina lillahi shadiqina humul malaikatu katabatun yansakhunaha minal lauhil mahfuz, yaitu malaikat yang taat kepada Allah, yang mereka itu jujur. Mereka itu adalah para malaikat yang mencatat, yansakhunaha, yang mereka mencatat fil minallahil mahfud, di lauhul mahfud,
wa ma aqrabu hadzal wasfa min mu'minin karim an-nafsi tahirir ruh yahfadhu kitaballah wa ya'malu bihi biyadihi mushafun yaqra'uhu wa yurattil kalamallah fihi wa qad jaa'a fi sahihi anna hadzal abda alladhi wusifat ma'as safaratil bararah. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Maka inilah kondisi malaikat yang membawa Al-Quran. Mereka adalah malaikat yang bi'aidi safarah, utusan yang kiramim bararah, yang mulia lagi berbakti. Kondisi malaikat ini yang disebutkan dengan lafaz-lafaz tersebut, ini begitu miripnya sifat-sifat ini dengan sifat seorang mukmin yang mulia jiwanya, suci ruhnya, menjaga kitabullah, mengamalkan Al-Quran, di tangannya ada mushaf yang dibacanya. Orang tersebut membaca kalamullah dengan penuh tartil. Tartil itu apa tartil? Berdasarkan perintah Allah, kita membaca Al-Quran itu disuruh untuk mentartilkan. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Maksudnya adalah dengan penuh menunaikan hak-hak hurufnya sesuai dengan makhraj-makhrajnya, sifat-sifat hurufnya, kemudian berdasarkan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah tajwid. Ini tartil. Ya. Membacanya antara cepat dan pelan. Ini pertengahan. Ya. Karena ada 3 level membaca Al-Quran. Ada yang cepat, namanya hadad, kalau tidak salah hadad. Kemudian tartil, dan yang paling lambat itu tahqiq gitu. Jadi tartil ini yang sedang dan sesuai dengan makhraj, sifat hurufnya, dan berdasarkan kaidah-kaidah bacaan Al-Quran atau tajwidnya. Ya. Yaitu mentartilkan kalamullah, mentartilkan kalamullah, membaca dengan penuh tartil. Dan telah datang di dalam sahih, hadis yang sahih, bahwa hamba yang seperti ini disifati bersama malaikat yang mulia. Ketika ada orang itu senang membaca Al-Quran, mengamalkan isinya, senantiasa membuka mushaf Al-Quran dan membacanya dengan penuh tartil, maka orang yang seperti ini bersama malaikat yang mulia, ma'as safaratil kiramil bararah. Sebagaimana ayat tadi apa? Bi'aidi safarah kiramin bararah, yaitu di tangan para utusan malaikat yang mulia lagi lebih berbudi. Kemudian penulis kitab ini membacakan doa atau mengucapkan doa, Allahumma ja'alni atau Allahumma ja'alna minhum birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami di antara mereka dengan rahmatmu ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari sebagaimana tadi diisyaratkan di dalam sebuah hadis sahih. Lebih tepatnya dalam Sahih Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafidun lahu ma'as safaratil kiramil bararah." Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang dia menjaganya, maka orang tersebut bersama para malaikat yang mulia. Wa mathalul ladzi yaqra'uhu wa huwa yata'ahaduhu wa huwa 'alaihi syaqun syadidun falahu ajran. Sedangkan perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang dia berusaha terus membacanya, meskipun dalam kondisi dia sangat kepayahan. Dalam lafadznya lain, wa huwa yatatakta, terbata-bata membacanya, saking kepayahannya terbata-bata. Ya. Sangat berat dia membacanya. Orang seperti ini tetap dikasih ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, falahu ajron, mendapatkan 2 ganjaran. Sedangkan yang mahir, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, orang yang mahir membaca Quran bersama para malaikat yang dimuliakan. Sedangkan yang seperti ini keadaannya, dia bersikukuh untuk terus belajar Al-Quran, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pertama, 2 pahala apa? Pahala membaca Al-Quran. Kedua pahala apa? Ingin terus belajar. Gitu.
Masya Allah. Ya. Supaya nanti akhirnya menjadi orang yang ma'as safaratil kiramil bararah, hingga terus belajar hingga akhirnya mahir dalam bahasa Al-Quran, kemudian ganjarannya dia bersama para malaikat yang dimuliakan. Berkata Ibnu Abbas, demikian juga Mujahid, hiyal malaikah, itu adalah malaikat. Ma'as safaratil kiramil bararah adalah malaikat. Berkata Wahab ibn Munabbih, hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud di dalam ayat tadi adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Qatadah, humul qura, mereka adalah para pembaca Al-Qur'an yang dimaksud dalam ayat tadi. Ini beberapa penafsiran. Maka ditengahi oleh ulama kita, ulama ahli tafsir, Imam Ibnu Jarir, ya, At-Tabari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan was-sahihu, dan yang sahih dalam pendapat ini, dalam permasalahan ini, dalam tafsiran ini mengenai ayat tadi, bi aidi safarah kiramin bararah, anna safarah al-malaikah. Yang dimaksud dengan safarah adalah para malaikat. Sebagaimana tadi siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, demikian juga Mujahid rahimahullahu taala. Imam Al-Bukhari mengatakan safarah al-malaikah. Yang dimaksud dengan safarah adalah malaikat. Ya. Dan malaikat dijadikan apabila turun membawa wahyu Allah Ta'ala dan menunaikannya seperti safir yang memperbaiki antara kaum. Yang mulia lagi berbakti, maksudnya adalah secara ciptaan mereka mulia dan akhlak mereka itu baik dan suci. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi yang lebih sahih safarah adalah malaikat. Ya, seperti itu disebutkan dalam ayat, demikian juga dalam hadis tadi. Ma'as safaratil kiramil bararah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bapak dan Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akhiri pembahasan pada kesempatan malam hari ini, yaitu kita tutup pembahasan ayat 1 hingga ayat 16 surat Abasa dengan kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama, bayanu maqamin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu asyrafu maqamin wa asmahu dalla ala dzalika uslubu iktabillahi ta'ala lahu haitsu khatabahu fi uslubin syakhsin ghaibin hatta la yuwajihahu bil khitabi fayu'limuhu fatalattaf ma'ahu thumma aqbala alaihi ba'da an azala al wahsyah yukhatibuhu wa ma yudrika. Penjelasan akan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa itu adalah kedudukan yang paling mulia dan paling tinggi. Yang menunjukkan akan hal ini adalah uslub yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk gaya bahasa penyampaian ayat, berupa teguran dari Allah taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah mengajak bicara beliau, di mana Allah berbicara diarahkan kepada beliau dengan gaya bahasa seorang yang tidak hadir. Jadi dengan bentuk kata ganti orang ketiga, tidak langsung kepada Anda, kamu gitu, tetapi dengan bentuk kata ganti orang ketiga, sehingga tidaklah Allah hadapkan perkataan langsung kepada beliau sehingga bisa menyakitinya, bisa menjinggungnya, ya. Lalu menyampaikan dengan lembut, kemudian diarahkan kepada beliau setelah hilang rasa kesendiriannya, setelah hilang rasa setelah ditegurkan orang pasti merasa sedikit galau ya. Tapi ini dari Allah ya, atau merasa sedih atau dengan tegur itu ya, menyesal. Setelah hilang rasa menyesalnya, Allah menyampaikan perkataannya kepada nabinya dengan lafaz, tahukah kamu wahai nabi, gitu. Jadi ini bisa ditiru gaya bahasa seperti ini dalam mendidik putra-putri kita, ya. Menegur tidak langsung kamu, tapi dengan kata ganti ketiga setelah dia sudah mulai egonya sudah mulai tenang, baru tahukah kamu nak, gitu ya, bisa dipakai. Wallahu taala alam bisawab.
Ya, ya seperti itu ya. Ini terjadi di pondok itu, ada santri yang akhirnya dia sakit dan entah pura-pura sakit atau sakit, mungkin terkadang sakit terkadang tidak ya. Ternyata permasalahannya di rumah, dimarahi oleh ibunya, dimarahi oleh bapaknya, akhirnya di pondok gak semangat ya, merasa bersalah ya. Ini mungkin cara menegurnya yang kurang tepat ya. Ya, seperti itu. Memang salah tapi kan ya cara yang hikmah itu akhirnya memang berimbas ya, berimbas. Wallahu a'lam ya, insyaallah. Dan ada dalam pembahasan psikolog itu namanya psikosomatis ya, kurang lebih seperti itu. Jadi sakit fisik yang sebenarnya itu psikis ya, psikis tapi membawa kepada fisik gitu. Jadi memang masya Allah ya, hati manusia itu luar biasa. Jadi apalagi anak-anak ya. Ya. Kemudian yang kedua, Bang Ibu, wallahu a'lam. Yang kedua, itsbatu ma jaa'a fil khabar. Adabani rabbi fa ahsana ta'dibi faqad dallatil ayatu alaihi. Penetapan apa yang datang dalam sebuah kabar, informasi dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau mengatakan adabani rabbi, Rabbku telah mendidikku. Subhanallah. Fa ahsana ta'dibi, lalu memperbaiki pendidikanku, lalu baik dalam mendidikku. Dan sungguh ayat-ayat ini telah menunjukkan akal hal itu. Ini adalah pendidikan Allah kepada Rasulullah dengan cara yang begitu sempurna, masya Allah. Demikian juga Rasulullah mendidik umat manusia dengan begitu sempurna. Ya, suatu ketika kan ya, ada seorang yang datang Badui kemudian kencing di masjid, para sahabat ingin memukuli dan seterusnya, marah, maka tenang. Nah, biarkan tuntaskan dia dulu. Setelah tuntas selesai, ambilkan seember air kemudian siramkan. Ya, itu. Kemudian apa komentar orang Arab Badui tersebut? Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, jangan rahmati mereka. Ya, sungguh sangat baik pendidikan atau ajaran dari Rasulullah SAW. Demikian juga dalam momentum-momentum dengan sahabat yang lain. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ya, saya sampaikan terjemahnya saya, langsung artinya saja. Yang ketiga, Rasulullah SAW telah menyampaikan dengan pendidikan dari Rabb-Nya kepadanya dengan penuh keseimbangan, dengan penuh keadilan, yang tidak menyampaikan kepada selainnya, hanya kepada Rasulullah SAW. Sungguh beliau apabila datang kepadanya atau apabila sahabat Abdullah bin Ummi Maktum ini menemui Rasulullah SAW, meminta diluaskan untuknya dalam majelis, dan dia duduk di sampingnya seraya berkata kepadanya. Ketika datang sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, ketika itu Rasulullah sedang bermajelis, maka sahabat Abdullah bin Ummi Maktum meminta untuk diluaskan tempat duduknya, atau Rasulullah meminta supaya diberi tempat yang luas untuk sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Ini balasan bagaimana Rasulullah memperbaiki sikap yang dulu ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia duduk di sampingnya, atau Rasulullah SAW duduk di sampingnya, subhanallah, seraya berkata kepadanya, marhaban, selamat datang seorang yang dengan sebab orang tersebut, yang dengan sebabnya saya mendapatkan teguran dari Rabbku. Nah, itu. Selamat datang. Ini orang yang menyebabkan saya ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dimuliakan. Ya. Jadi dimuliakan. Tidak malah ini gara-gara kamu ini saya ditegur, enggak. Subhanallah ya. Tapi malah berterima kasih. Dan sangat baik etikanya Rasulullah kepada orang yang buta. Marhaban, selamat datang kepada seorang yang dengan sebabnya aku mendapatkan teguran dari Rabbku. Beliau pernah menjadikan sahabat Abdullah bin Ummi Maktum memimpin kota Madinah beberapa kali, terutama ketika kaum muslimin sedang berangkat jihad. Jadi
berangkat semua. Jadi beliau yang disuruh menjadi ibaratnya wali kotanya, menjadi wali kota atau yang ngurusin ketika itu beberapa kali ya. Dan beliau adalah muadzin, orangnya adzan yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan, insyaallah. Jadi ini keutamaan sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Disebutkan oleh Imam Ats-Tsauri rahimahullah taala, beliau berkata, Nabi SAW setelah mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, apabila beliau melihat Ibnu Ummi Maktum, beliau bentangkan ridanya seraya mengatakan, rida itu pakaian atas. Nah, jadi pakaian itu ada pakaian bawah, pakaian atas. Kalau bawah itu izar, kalau ini rida. Beliau bentangkan ridanya, ya seperti orang yang umroh haji itu salah satunya juga termasuk rida itu ya. Itu bentangkan seraya mengatakan, selamat datang seorang yang dengan sebabnya aku mendapatkan teguran dari Rabbku. Apakah Anda memiliki keperluan, punya kebutuhan enggak, punya hajat enggak? Ditawarkan. Ada yang perlu kami bantu enggak? Masya Allah ya. Sangat merendahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan masalah Rasulullah takut lagi nanti ditegur, bukan ya, karena seperti itu ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkatnya menjadi pengurus kota Madinah 2 kali pada 2 peperangan yang diikuti Nabi. Jadi Nabi berangkat perang, maka otomatis nggak ada yang ngurusin, maka beliau radhiyallahu anhu yang disuruh untuk ngurusi sementara kota Madinah kan. Anas berkata, lalu aku melihatnya pada hari terjadinya perang Qadisiyah. Beliau berkendaraan memakai baju besi dan panji perang berwarna hitam. Ini pernah ikut perang juga ternyata, kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka semuanya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat, di sini ada pelajaran yang sangat berharga. Tidak mungkinnya atau mustahilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan sesuatu dari wahyu Allah. Ini menunjukkan dari ayat-ayat yang kita baca, tidak mungkin Rasulullah menyembunyikan wahyu. Maka sungguh telah berkata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah Ummul Mukmin mengatakan, seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki hak untuk menyembunyikan sesuatu dari wahyu Allah, niscaya kira-kira yang pantas untuk disembunyikan ayat mana? Ayat apa itu? Atau surat apa? Kira-kira surat Abasa, ya kan? Iya, ketahuan, pernah ditegur, ya kan? Maka kata Aisyah, ya, lau kana lirrasuli an yaktum syai'an minal wahyillah min wahyillah lakatama itaballah ta'ala lahu fi abasa wa tawalla. Sekiranya Rasulullah itu memiliki atau berhak untuk menyembunyikan sesuatu dari wahyu Allah, niscaya beliau pasti tutupi teguran Allah yang ditujukan kepadanya dalam surat Abasa ini, abasa wa tawalla dan seterusnya, seperti itu. Ya kayak kita misalkan pernah ditegur oleh Pak RT, mungkin surat itu pasti kita sembunyikan, gitu. Atau rekamannya kita hapus jejak digitalnya, ya seperti itu, wallah. Tetapi Rasulullah tidak, ya seperti itu. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya banyak pelajaran hikmah, ya. Dan tidaklah terhapus ayat Al-Quran melainkan apa yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah tidak berhak sedikit pun untuk hal tersebut. Meskipun itu berkaitan dengan dirinya, tentunya ada hikmah atau ilmu atau faidah yang begitu besar yang terkandung di dalam hal tersebut. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ya, mungkin ini alhamdulillah kita menyelesaikan. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan ya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dengan ayat-ayat yang lainnya, mulai dari ayat ke-17 dan seterusnya. Wallahu taala alam bishawab, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.